mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 7B. Pada materi klasifikasi zat, submateri pembuatan indikator alami asam dan basa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Cek kehadiran dulu ya. Anissa Saharudin ada? Bisa bicara? Hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya hari ini masuk semua, tidak ada yang sakit. Nah, sekarang sudah siap mulai pembelajaran? Sudah siap? Sudah. Masih ingat tidak? Bagaimana sifat dari larutan asam? Ada yang masih ingat? Rasanya asam. Rasanya asam. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi? Iya, silakan. Bersifat korosif. Iya, betul. pH-nya di bawah 7. Iya, mantap. Berarti kalian semuanya masih ingat ya materi yang lalu. Diingat, kalian pahami konsep yang lalu itu karena itu masih akan kita pakai untuk pertemuan kita hari ini. Suara ibu terdengar jelas ya? Ya. Slide yang di depan kelihatan jelas? Jelas. Kelihatan jelas atau kurang? Jelas. Alhamdulillah. Ini ibu ada soal asesmen. Asesmen ini ibu mau tahu kira-kira bagaimana pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan ibu buat. Kalau sudah, minta tolong kalian kumpul ke kelompok di situ perwakilan asesmen ibu. Perhatikan yang gambar A. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan. Gambar kertas lakmus. Iya, betul. Selanjutnya untuk yang gambar B. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, silakan. Gambar pH meter. Oke, betul. Nah, sekarang coba ada yang tahu tidak? Kedua alat ini biasanya digunakan untuk apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Dwi. Sebagai indikator. Sebagai indikator. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dwi. Tadi jawabannya sudah benar semua. Oke, coba siapa yang bisa bagaimana cara kerja dari alat yang pertama, yaitu kertas lakmus? Silakan. Ya. Jika dilarutkan ke asam, dia akan memerah kertas lakmus. Jika dicelupkan ke larutan basah, dia menggunakan kertas lakmus. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk jawaban pertanyaannya. Sekarang coba kalau untuk yang gambar B ada yang bisa? Ya, silakan. Ketika dimasukkan ke larutan asam atau basa, akan menunjukkan nilai pH dari larutan tersebut. Ya, benar. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Tadi jawabannya sudah benar semua. Kertas apa? Manila. Kertas manila atau biasanya yang biasa digunakan untuk cover ya. Oke. Sekarang ibu tanya di sini ada apa? Kosong. Oke, coba ibu minta salah satu perwakilan dari sama kita. Ya, silakan. Kasih maju ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Disemprotkan.
kertas ini. Wow. Oke, coba ada apa di sini? Tadi katanya kosong. Coba sekarang di sini benar kosong atau tidak? Coba. Tidak. Tidak ya, ternyata tidak. Ada tulisan apa sih di sini? Aku bisa semangat. Aku bisa semangat. Nah, jadi di sini sebenarnya ini adalah surat cinta dari ibu ke kalian semua. Surat cinta. Ingat ya, surat cinta itu akan sama ibu. Kalau kita ini itu surat cinta ke murid ibu saja ya. Nah, jadi kenapa ibu menulis aku bisa semangat? Karena ibu berharap nanti misalkan ibu kasih tantangan kalian untuk melakukan sesuatu, ibu berharap kalian yakin bahwa kalian itu pasti bisa. Dan ibu berharap semangat kalian tidak akan luntur dari awal sampai akhir pelajaran ibu nanti. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Ibu menulisnya tadi pakai apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Ibu tadi semprotnya pakai apa? Larutan apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Pengen tahu? Pengen. Kalau kalian pengen tahu, ikuti pembelajaran kita hari ini karena nanti dari aktivitas kita hari ini kalian akan bisa menemukan jawabannya. Kira-kira ibu itu menulis pakai apa? Sama larutan yang ibu gunakan untuk menyemprot biar tulisannya itu lengkap pakai apa? Oke? Selanjutnya, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu ibu untuk membaca apa sih tujuannya? Silakan. Melalui diskusi dan debat, siswa mampu membuat indikator alami dari bahan tanaman dengan baik. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 2 silakan. Ya, silakan. Melalui percobaan, siswa mampu menganalisis efektivitas hasil pembuatan bahan indikator alami pada larutan asam basa dengan cepat. Melalui diskusi dan percobaan, siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penggunaan indikator alami dengan cepat. Siapa yang bisa membantu ibu membaca manfaat dari apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengetahui bahan-bahan yang mengandung asam basa dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya coba untuk yang poin kedua, silakan. Mengetahui Iya, silakan. Mengetahui manfaat lain dari tanaman selain sebagai tanaman hias. Mengetahui manfaat lain dari tanaman selain sebagai tanaman hias. Iya ya, biasanya tanaman yang ada itu biasanya sering digunakan untuk tanaman hias ya. Padahal sebenarnya ada manfaat lain loh yang lebih menarik dari tanaman itu selain sekedar hanya sebagai tanaman hias. Oke? Nah, nanti kalian akan mengetahui kira-kira apa manfaat lain dari tanaman hias sesudah kalian melakukan praktek atau pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi suatu masalah. Jadi nanti ibu akan menyajikan suatu pengantar. Pengantar ini akan menunjukkan suatu masalah. Nanti kalian mencari kira-kira rumusan masalah yang tepat untuk pengantar ini apa. Selanjutnya nanti kalian merancang penyelesaian masalahnya bagaimana. Selanjutnya nanti kalian akan menguji hasil. Kira-kira dari hasil rancangan kalian itu sudah benar atau belum. Selanjutnya nanti dari hasilnya itu dianalisis. Kira-kira bagaimana hasilnya. Selanjutnya nanti dipresentasikan di depan. Jadi nanti ada ini ya, kelompok kalian nanti maju di depan untuk mempresentasikan. Selanjutnya nanti diskusi. Selama kegiatan ini, ibu akan melakukan 3 penilaian. Penilaian apa saja? Ada yang tahu? Coba. Penilaian hasil tulis atau pengetahuan. Selanjutnya penilaian sikap. Oke, penilaian pengetahuan nanti itu tadi ketika di awal itu ibu mengasih soal ya, itu namanya asesmen diagnostik, itu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Nanti di akhir juga ibu ada soal evaluasi, itu juga untuk menilai dari pengetahuan ini. Nah, selanjutnya untuk yang penilaian sikap di sini berupa observasi. Jadi nanti ibu mengamati sikap kalian bagaimana selama kegiatan ini. Sikap kalian selama di kelompok bagaimana. Pokoknya sikap kalian selama mengikuti kegiatan ini bagaimana, dari tanggung jawab, dari disiplin, dari kejujuran, seperti itu. Nah, selanjutnya penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini ibu nanti dinilai di observasi. Nah, observasinya itu bagaimana ibu? Nah, jadi nanti ketika kalian
kira-kira apa? Ada yang bisa? Silakan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan indikator alami yang praktis dan aman yang tahu? Oke. Nur Suhada dia bilang untuk merumuskan masalah yang tepat adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan indikator alami yang praktis dan aman untuk digunakan. Kalian setuju atau tidak kira-kira rumusan masalahnya seperti itu? Setuju. Oke, nah tadi dibilang praktis dan aman. Coba ibu pengen tahu kriteria untuk dibilang praktis dan aman itu harus bagaimana? Pasti harus ada kriterianya. Coba siapa yang bisa? Silakan. Tidak mudah tumpah. Tidak mudah lupa. Ada lagi? Mudah dibawa kemana-mana. Mudah dibawa kemana-mana. Ada yang bisa lagi? Tidak mengotori tangan dan baju. Tidak mengotori tangan dan baju. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu buat kamu. Sekarang ibu akan membentuk kelompok. Nah, jadi ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok asam, basa, garam, indikator. Nah, pada pertemuan sebelumnya ibu sudah membentuk kelompok ini ya. Kalian sudah tahu ya kelompok-kelompoknya siapa saja, dan ibu juga kemarin sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk hari ini. Nah, sekarang silakan, ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, kalau sudah duduk berkelompok, ibu ini ya mau membagikan RKP dulu. Ada yang tidak membawa alat dan bahan? Kalau alat dan bahan yang kalian bawa sudah disiapkan semua, sudah ada di atas meja. Sekarang kalian sudah bisa bekerja, silakan dimulai. Semangat! Jadi yang kalian lakukan ini ya, yang pertama adalah diskusi. Terus membuat rancangan penyelesaian masalahnya. Ada yang bawa HP? Ada. Oke, kalau ada yang bawa HP, kalian boleh gunakan HP itu sebagai referensi. Tapi ingat, HP-nya jangan digunakan untuk selfie, jangan digunakan untuk membuka hal yang lain, tapi digunakan untuk materi ini, untuk referensi kalian dalam melakukan rancangan penyelesaian masalah. Bawa HP boleh ya, digunakan untuk membuka referensi ini. Kenapa nak? Bawa HP boleh ya, digunakan untuk membuka referensi ini. Labelnya yang dari sini pindah ke sini saja biar nggak diulang ya. Atau enggak ini kalian bisa dong langsung buang airnya saja. Biar nggak buang ke sini sudah. Enggak, oke, silakan yang mau dulu silakan. Cantik, apanya yang cantik? Apanya? Warnanya? Nanti ada yang lebih cantik lagi. Oh iya, tabel seperti yang ada di LKPD itu. Ada yang lebih tabel.
Tadi juga kerja kelompoknya juga sangat bagus sekali, sangat kompak. Sekarang di sini ibu mau mengasih penguatan konsep atau klarifikasi. Jadi di sini tujuannya apa? Biar kalian mengetahui kira-kira yang kalian kerjakan tadi itu hasilnya sudah tepat atau kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, di sini untuk yang pertama indikator. Nah, jadi apa indikator itu ada yang bisa? Indikator itu apa? Tadi untuk apa? Kita indikator tadi digunakan untuk menguji apa? Ya, untuk menguji asam basa dan garam. Selanjutnya, indikator suatu tanaman bisa dijadikan indikator tapi percaya kelompok garam sudah benar. Jadi tidak semua tanaman bisa. Jadi tanaman yang bisa dijadikan indikator alami ini adalah dia cirinya warnanya mencolok sama memiliki kandungan antosianin. Antosianin ini adalah zat warna yang ada pada tanaman atau misalnya bunga. Bunga itu warna warni ya. Bunga itu ada warnanya, ada yang bawa warna bunga pink, ada yang bawa bunga warna apa tadi bunga aku warnanya apa? Ungu. Nah, jadi warnanya itu mencolok atau tidak? Iya. Nah, berarti kalau warnanya mencolok, kemudian
Di sini kalian beri tanda tegas atau kalian suarakan saja. Kira-kira ini bisa dijadikan indikator atau tidak? Coba. Untuk yang gambar A bisa atau tidak? Bisa. Gambar B bisa. Gambar C bisa. D bisa. Bisa. Kenapa? Oke, selanjutnya gambar E bisa. Gambar E bisa. Betul semua ya. Coba ibu tanya sekarang yang C kenapa kok bisa? Oke, nah sekarang untuk soal pendapat berikutnya, hoax atau fakta diriku. Coba untuk yang A sampai D, coba yang A dulu. Kira-kira hoax atau fakta? Fakta. Yang B? Fakta. Yang C? Fakta. Yang D? Yang empat, kalian jawabannya sudah sangat yakin sekali. Berarti ibu sudah sangat senang karena ibu menganggap kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Maka indikator adalah alat yang digunakan pembahasan. Oke, indikator adalah alat yang bisa digunakan untuk menguji kebenaran muatan atau bahasa. Ya, benar. Yang bisa dijadikan sebagai indikator alatnya apa saja yang bisa? Tidak mengotori tangan ya, kalau sudah dalam bentuk kertas ya. Tidak mengotori baju juga. Berarti dia sudah praktis dan aman atau tidak? Semua kelompok semuanya juga sangat bagus. Tadi ibu lihat di kelompok atas, mereka di sini sangat sekali. Mereka tidak sungguh-sungguh dari semuanya lagi diskusi atau lagi ngobrolkan sesuatu yang lain. Tidak. Oke, untuk kelompok atas tadi sudah bagus pertahankan ya. Bahasa tadi mereka juga sangat semangat. Mereka itu berpikir sangat bagus. Itu sudah tinggi. Oke, tetap pertahankan. Untuk kelompok darah tadi presentasinya begitu maksimal. Mereka juga bagus. Hasilnya juga bagus. Ternyata mereka kreatif. Mereka meninggalkan kertasnya itu di depan manualnya ya, kelihatan oleh teman lain. Itu sudah sangat bagus sekali. Nah, tanya untuk kelompok yang kreatif ini, kelompok yang bagus. Kelompok indikator. Mereka tadi juga sudah sangat bagus. Mereka sudah ketika mereka ada yang dibutuhkan, mereka berani bertanya. Mereka membagi
dijadikan sebagai indikator. Ini Ibu ada soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan. Kalau sudah nanti bisa ditunjuk.